Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudara yang terkasih, senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Ayat 16 sampai 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, Timotius tidak langsung otomatis menjadi seorang pemuda yang spektakuler, yang memahami banyak pengajaran atau doktrin yang luar biasa, atau prinsip-prinsip iman yang penting. Tetapi ternyata dia sudah terbiasa dengan firman Tuhan. Dan inilah sebenarnya kekuatan dari Timotius. Paulus menyinggung itu terkait tentang apa yang selalu dilakukan oleh Timotius dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Artinya saudaraku, tidak akan mungkin seseorang itu punya pandangan etis atau punya konsep moral yang absolut ketika dia tidak pernah diperhadapkan dengan firman Tuhan. Artinya bagaimana mungkin saya memahami kebenaran yang sungguh-sungguh absolut jika saya hanya menemukan itu dari dunia ini? Masing-masing manusia berpikir bahwa dia merasa bahwa dia memiliki kebenaran di dalam dirinya. Tetapi setelah kebenaran yang ada dalam dirinya diuji, ternyata dia menyadari oh itu bukan kebenaran, tetapi itu adalah bagian dari yang saya anggap sebagai kebenaran. Lihatlah apa yang disampaikan oleh Paulus di dalam teks kita hari ini. Firman Tuhan itu yang tertulis di dalam Alkitab itu adalah yang diilhamkan oleh Allah. Mengapa Paulus mengatakan yang diilhamkan oleh Allah? Karena ternyata Alkitab kita ini bukanlah firman Tuhan yang langsung jatuh dari langit dan menjadi buku. Artinya saudaraku, ada manusia yang Tuhan pakai untuk menuliskan apa yang disampaikan Tuhan yang diilhami oleh Roh Kudus. Artinya ada kurang lebih 40 orang yang menuliskan Alkitab ini, tetapi mereka punya perspektif yang sama
terkait tentang apa yang merupakan rancangan Allah terkait tentang keselamatan umat manusia. Paulus mengatakannya di dalam ayat yang ke-15 bahwasanya firman itu menuntun Timotius kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Makanya saudaraku, firman Tuhan yang kita baca hari ini, Alkitab yang kita miliki itu merupakan sumber pengajaran yang absolut bagi saudara. Karena firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk menjadi orang dalam kebenaran. Mengapa dikatakan bahwa firman Tuhan ini mampu menyatakan kesalahan? Karena Alkitab kita adalah buku yang paling jujur di dunia. Kesalahan Daud dicatat di dalam Alkitab. Kesalahan Saul dicatat di dalam Alkitab. Kesalahan Salomo dicatat di dalam Alkitab. Banyak buku di dunia ini menutup-nutupi kesalahan-kesalahan. Akhirnya kita tidak mengetahui apakah yang tertulis di dalam buku itu sungguh-sungguh adalah kebenaran. Jangan-jangan itu adalah buku yang diperuntukkan untuk menutupi keburukan atau kesalahan-kesalahan orang-orang tertentu. Tetapi Alkitab tidak pernah menutupi kesalahan seseorang. Mengapa ini harus disampaikan? Karena ini harus menjadi cermin bagi jiwa saudara. Saudara akan bercermin, saudara akan melihat lewat perspektif firman Tuhan, dan kemudian saudara tersadar, oh saya sudah melakukan kekeliruan, saya sudah melakukan kejahatan, saya sudah menyimpang, saya sudah berdosa, dan lain sebagainya. Ketika firman Tuhan menegur saudara, maka pernyataan terkait tentang kesalahan saudara itu, saudara langsung memahami saya harus bertobat. Kemudian firman Tuhan ini bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. Tidak mungkin seseorang itu bisa bertobat jika dia tidak pernah mendengarkan firman Tuhan. Tidak mungkin. Dia harus terbiasa mendengarkan firman Tuhan sehingga dia akan melihat betapa rapuhnya hidupnya, betapa tercemarnya hidupnya, dan kemudian ia akan dituntun oleh Roh Kudus untuk memperbaiki kelakuannya. Dan firman Tuhan itu bermanfaat untuk mendidik orang dalam kebenaran. Inilah yang benar-benar objektif. Inilah yang menjadi dasar bagi kita terkait tentang pengajaran kita, terkait tentang prinsip hidup kita, terkait tentang iman kita. Jangan pernah saudara menganggap enteng firman Tuhan. Jangan saudara menganggap rendah Alkitab. Jangan pernah saudara berpikir bahwa aku tidak membutuhkan itu lagi. Selagi saudara masih hidup di dunia ini, saudara membutuhkan firman Tuhan. Dan saudara harus tunduk sepenuhnya kepada otoritas itu. Karena itulah yang akan mempersiapkan saudara dan memperlengkapi saudara untuk setiap perbuatan baik. Orang-orang yang hidup di dalam kegelapan, dia tidak akan tahu ke arah mana dia akan berjalan. Dan dia tidak akan tahu bagaimana cara menolong dirinya, apalagi menolong orang lain. Artinya saudaraku, meskipun ada terbersit sesuatu hal yang baik baginya, tetapi karena dia tidak bisa menolong dirinya, maka semua kebaikannya menjadi sia-sia. Tetapi karena kita sudah berada di dalam terang itu, firman Tuhan akan menuntun kita. Dan kemudian dalam 2 Timotius 3 ayat 17 dikatakan, dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Karena saudara adalah kepunyaan Allah, maka firman Tuhanlah yang akan memperlengkapi saudara untuk setiap perbuatan baik. Kiranya Tuhan menolong saudara. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih atas anugerah yang telah kami terima dalam kesempatan yang baik. Firman-Mu benar-benar bermanfaat untuk menegur kami, untuk mengajar kami, dan untuk memperbaiki kelakuan kami. Sebab Tuhan sedang mempersiapkan kami, memperlengkapi kami untuk segala perbuatan baik. Kami memohon Tuhan, bimbinglah kami supaya kami sungguh membiasakan diri, senantiasa mendengarkan firman-Mu, sungguh-sungguh mempergumulkannya di dalam hidup kami, sungguh-sungguh taat akan firman-Mu, dan sungguh-sungguh takut hanya kepada Tuhan semata. Kami serahkan hidup kami ya Bapa ke dalam tangan-Mu.
Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.